Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayah dengan NIM 2510117095. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 dan pertemuan 2 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 mengenai algoritma dan flowchart. Video ini saya buat sebagai tugas pengganti kehadiran pada perkuliahan algoritma dan pemrograman 1 di semester pendek. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dan juga algoritma itu mempunyai ciri-cirinya, yaitu ada input, ada proses, ada output, lalu memiliki instruksi yang jelas, dan juga ada batasannya. Yang ketiga, ada tujuan dari algoritma, yaitu melakukan suatu perencanaan dalam menyelesaikan masalah untuk mendapatkan solusi yang optimal. Dan juga memiliki fungsi dari algoritma, yaitu yang pertama ada membantu memudahkan pembuatan program secara umum, dan yang kedua menghasilkan program yang terstruktur serta output yang sesuai dengan perencanaan. Lalu di sini ada jenis-jenis algoritma, ada tiga. Yang pertama ada algoritma sekuensial, yang kedua ada algoritma perulangan, dan algoritma percabangan. Algoritma sekuensial yaitu algoritma yang instruksinya dilakukan secara berurutan atau bertahap. Yang kedua ada algoritma percabangan, yaitu algoritma yang dipakai dalam berbagai macam skenario. Yang ketiga ada algoritma perulangan, yaitu merupakan instruksi pemrograman untuk mengulang perintah secara otomatis selama kondisi tertentu terpenuhi. Lalu di sini ada materi yang kedua, yaitu tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart yaitu cara penulisan algoritma yang disajikan dalam bentuk diagram alur yang menggambarkan urutan atau langkah-langkah dalam suatu proses. Dan juga di sini flowchart itu ada beberapa simbol. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu digunakan untuk menghubungkan tiap-tiap simbol proses dan menyatakan kemana arah jalannya arus instruksi. Yang kedua ada processing symbol, yaitu menunjukkan jenis operasi pengolahan data atau perhitungan matematis yang dieksekusi di dalam komputer. Lalu yang ketiga ada input atau output symbol, yaitu menyatakan jenis peralatan atau media yang digunakan sebagai penampung input data atau penampilan output. Di sini yang pertama ada flow direction symbol atau arah alur. Di sini ada 5 simbol. Yang pertama ada panah, yaitu flow atau arus, yaitu menyatakan jalannya arus atau suatu proses dari satu simbol ke simbol lainnya. Yang lalu ada communication link atau hubungan transmisi, yaitu menyatakan transmisi data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga ada konektor atau penghubung, yaitu simbolnya bulat, yaitu digunakan untuk menghubungkan diagram alur yang terputus di mana bagian tersebut masih berada pada halaman yang sama. Lalu yang terakhir ada offline connector atau penghubung, digunakan untuk menghubungkan sambungan dari bagian flowchart yang terputus di mana sambungannya berada pada halaman yang lain. Lalu kedua ada processing symbol atau proses. Di sini ada 8 simbol. Yang pertama ada
proses, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua ada manual, yaitu menyatakan suatu tindakan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga ada decision atau keputusan, menyatakan suatu kondisi yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya dan tidak. Yang keempat ada predefinite proses atau standar proses, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga atau nilai awal. Yang kelima ada terminal, yaitu menyatakan permulaan dan akhir dari suatu program. Yang keenam ada keying operation, yaitu dinyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Yang ketujuh ada offline storage, yaitu menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Yang terakhir ada predefinite process atau standar proses, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga atau nilai awal. Dan yang terakhir, dari flowchart memiliki simbol dari input atau output. Yang ada 6 simbol. Yang pertama ada input atau output, yaitu menyatakan input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang kedua ada punched chart, yaitu menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang ketiga ada magnetic tape, yaitu menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetis. Yang keempat ada disk storage, yaitu menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang kelima ada dokumen, yaitu mencetak keluar dalam bentuk dokumen melalui printer. Yang terakhir ada display, yaitu mencetak keluaran dalam layar monitor. Ya, sebagai kesimpulannya yaitu algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan flowchart merupakan gambaran visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.